Halo Famers, dalam masa karantin ini kami mau memberikan beberapa info mengenai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang ternyata bisa merugikan kita dan orang-orang di sekitar kita loh. Yuk, simak video berikut. Satu, bahaya hand sanitizer buatan. Dalam website who.int disebutkan, bahan pembuatan hand sanitizer antara lain isopropyl alkohol 99,8%, hydrogen peroxide 3%, gliserol 98%, dan air yang steril. WHO juga memperingatkan bahwa bahan-bahan pembuat hand sanitizer itu adalah cairan kimia yang mudah terbakar. Secara umum, hand sanitizer bisa dibuat sendiri meski ada syarat khusus. Syarat membuat hand sanitizer sendiri antara lain alkohol minimal 60% dan pelembab kulit. Selain itu, perlu hidrogen peroksida 3% untuk menjamin agar larutan hand sanitizer benar-benar steril. Bahan ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang mungkin ada di dalam larutan. Sama seperti alkohol, hidrogen peroksida juga tidak dianjurkan ada di dalam rumah, karena cairan ini bisa merusak kulit bila terkena secara langsung. 2. Penggunaan masker yang bijak. Penggunaan masker yang benar, pasang tali masker dengan baik. Jika tali masker perlu diikat, ikat bagian atas terlebih dahulu, kemudian bagian bawahnya. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu dengan sempurna. Pastikan pula bagian yang ada logamnya berada di batang hidung. Lakukan strip logam mengikuti lekukan hidung hingga tidak menyisakan lubang. Hindari menyentuh bagian tengah masker saat menggunakan dan melepas masker. Buang masker ke tempat sampah dan cuci tangan Anda hingga bersih setelah menggunakan masker. Penggunaan masker yang salah, membeli dan menimbun masker untuk kepentingan pencegahan pribadi. Hal itu bisa membuat kelangkaan masker terjadi dan orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan masker seperti petugas medis akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya tanpa pelindung. Tidak membuang bekas masker ke tempat yang benar dan tidak mencuci tangan sebelum dan setelah melepas masker. 3. Panic buying. Fenomena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko, menyatakan pemerintah harus mengendalikan pasokan pangan agar harga-harga tidak melonjak. Menurutnya, operasi pasar dapat menjadi opsi pemerintah untuk mengendalikan harga. Inflasi sebagai dampak tidak langsung dari pandemi virus corona diperkirakan akan mulai tampak pada Maret 2020. 4. Cuci tangan yang benar. Kesalahan umum mencuci tangan. Pertama, hanya mencuci tangan setelah keperluan di toilet. Pada umumnya, lakukan cuci tangan setelah membuang sampah, menyentuh binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Kedua, memakai sabun sebelum membasahi tangan. Selalu basahi tangan terlebih dahulu karena kelembapan menciptakan busa yang lebih baik untuk melawan kontaminan. Ketiga, hanya mencuci bagian telapak tangan. Mikroba bisa terdapat di semua permukaan tangan, seringkali di bawah kuku, sehingga seluruh tangan harus digosok. Pastikan menyabuni punggung tangan, di antara jari-jari, dan di bawah kuku. Keempat, terlalu cepat. Gosok setidaknya selama 20 detik. Kita dapat menyenandungkan lagu Selamat Ulang Tahun 2 kali sebagai timer. Kelima, tidak menggunakan sabun. Sabun mengangkat mikroba dari kulit. Jika terpaksa tidak menggunakan sabun dan air mengalir, kita bisa menggunakan air yang diklorinasi atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Keenam, tidak mengeringkan tangan. Kuman dapat berpindah dengan mudah ke dan dari tangan yang basah. Jadi, selalu keringkan tangan dengan handuk bersih atau pengering udara. Ketujuh, tidak cukup sering membersihkan handuk tangan. Bakteri tumbuh subur di handuk lembab. Jadi, pastikan untuk menggantung handuk tangan agar selalu kering dan jangan segan untuk sering-sering menggantinya dengan yang bersih. Kedelapan, langsung menyentuh gagang pintu. Untuk menghindari kembali terkena kuman atau virus tepat setelah mencuci tangan, terutama di kamar mandi umum atau tempat umum lainnya, gunakan tisu untuk mematikan keran wastafel atau membuka gagang pintu. Kesembilan, menggunakan tisu basah untuk mencuci tangan. Tisu basah mungkin membuat tangan terlihat bersih, tetapi tidak dirancang untuk menghilangkan kuman dari tangan. Sebaiknya, mencuci dengan sabun dan air jika memungkinkan. Kesepuluh, menganggap hand sanitizer lebih efektif dari sabun dan air. Sabun dan air selalu menjadi pilihan terbaik, sementara hand sanitizer dapat menjadi pengganti saat berpergian. 5. Cara terima barang dari luar. Lantas, apakah virus corona dapat ditularkan dari paket yang dikirimkan? Menurut WHO, menerima paket dari wilayah manapun yang terpapar virus dinilai aman. Hal itu karena orang yang terinfeksi dari barang kemungkinannya rendah. Dilansir Business Insider,
Tidak mungkin orang dapat terkena virus corona dari kotak kardus, karena virus itu tidak dapat hidup untuk waktu yang lama di permukaan keras. Penularan COVID-19 secara langsung adalah dari orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Droplets atau tetesan tersebut jika mengenai orang lain, maka orang akan tertular. Berikut 5 cara aman saat menerima dan buka paket di tengah-tengah wabah virus corona. Pertama, usahakan menerima paket tanpa kontak. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah tidak melakukan kontak dengan pengirim paket. Kedua, buka paket di luar rumah. Setelah menerima paket, sebaiknya langsung dibuka saja. Usahakan paket dibuka di luar rumah, supaya kondisi di dalam rumah tetap terjaga dari risiko terpapar virus corona. Ada baiknya membuka paket menggunakan sarung tangan. Ketiga, buang sampah bungkus paket ke tempat yang aman. Setelah bungkus paket dibuka dan isinya diambil, sebaiknya paket langsung dibuang ke tempat sampah. Usahakan tempat sampahnya diletakkan di luar rumah. Keempat, semprot barang dengan cairan disinfektan. Jika paket yang diterima berupa barang alias bukan makanan, ada baiknya permukaan luar barang tersebut atau bungkus plastiknya disemprot dengan cairan disinfektan. Kelima, segera cuci tangan. Setelah membuka keseluruhan paket, segeralah mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Cara mencuci tangannya sesuai anjuran dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu selama 20 detik. 6. Menggunakan sarung tangan lateks. Beberapa perlengkapan penting untuk perang melawan pandemi COVID-19, seperti alat pelindung diri bagi tenaga medis berupa masker dan sarung tangan lateks, menjadi sangat langka karena telah diburu banyak orang. Padahal, kedua hal tersebut sangat dibutuhkan di rumah sakit. Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris atau PHE dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak merekomendasikan orang sehat memakai sarung tangan atau masker bedah untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu, menurut PHE, cara terbaik untuk mencegah penyebaran dan melindungi diri dari penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Alternatifnya, gunakan gel pembersih secara teratur sepanjang hari. Sementara itu, sarung tangan sekali pakai sejatinya dipakai dalam lingkungan medis. Sarung tangan lateks tidak akan efektif untuk dikenakan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat robek dengan sangat mudah. 7. Tidak melaksanakan social distancing. Tidak melaksanakan social distancing dan melakukan kegiatan yang mendekati keramaian dan kerumunan, sebagai contoh yaitu berpariwisata. 8. Menyebarkan berita hoax. Menyebarkan berita hoax yang memperkeruh kondisi saat ini, berita yang tidak sesuai kebenarannya, akan menimbulkan kepanikan di tengah kondisi saat ini. Terlebih lagi, hal tersebut dapat menyinggung pihak yang terkait, serta dapat dikenakan hukum penyalahgunaan ITE. Nah, sekarang jadi lebih tahu kan? Yuk, mari kita mulai lebih memperhatikan hal-hal tersebut.